Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Fatami dari kelas 5D, jurusan Bahasa dan Sesara Fakultas Adab Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS ujian akhir semester mata kuliah Filologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait korespondensi yang terjadi antara masa lalu dan masa kini. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya ya. Jadi judul kita pada pembahasan kali ini adalah korespondensi lintas waktu penghubung antar kekunoan dan kekinian. Sebelum kita mulai, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih korespondensi. Korespondensi dalam kamus KBBI adalah perihal surat menyurat. Ada juga makna lain, perihal hubungan antara bunyi yang satu dan yang lain dalam sajak. Kemudian ada juga sas hubungan antar bentuk dan isi. Yang dimaksud di korespondensi pada definisi kamus KBBI ini adalah perihal surat menyurat, yakni surat menyurat yang merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Sedangkan dalam artian luas, komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, pesan, atau lambang yang mengandung pengertian antar perseorangan atau golongan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari. Adapun pihak yang saling mengirim surat disebut dengan koresponden. Dalam rentang peradaban manusia, kegiatan surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman dahulu karena fungsi dan kegunaannya sebagai pendukung proses interaksi mulai digunakan sejak peradaban memasuki periode sejarah, sebuah fase di mana di dalamnya telah mulai mengenal dan menggunakan budaya simbol dan huruf dalam aktivitas tulis-menulis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika peradaban masih dalam fase sederhana, sesuatu yang berfungsi sebagai kertas, menggunakan media atau unsur bermacam-macam. Menurut Setiawan Sabana dalam bukunya berjudul Legenda Kertas, bahwa unsur yang digunakan bisa berupa sesuatu yang terbuat dari serat tulang, kayu, kain, daun yang diawetkan, dan sebagainya sebelum diperkenalkan kertas yang mulai populer digunakan oleh orang-orang Eropa. Dalam masa Mesir kuno, telah dikenal suatu bahan yang menyerupai atau memiliki fungsi layaknya kertas yang digunakan masyarakatnya. Bahan itu memiliki fungsi seperti halnya kertas yang digunakan untuk menulis atau untuk berbagai keperluan lainnya yang disebut dengan papirus. Nah, kertas jenis ini terbuat dari bahan serat tumbuhan tanaman papirus yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Nil. Tumbuhan papirus ini juga banyak tumbuh di Ethiopia dan sepanjang pinggir Sungai Yordan yang sudah pasti telah dimanfaatkan penduduk-penduduk wilayah ini untuk dijadikan sebagai media yang mempunyai fungsi layaknya kertas. Kegiatan surat menyurat, sebagaimana yang sudah disampaikan, sudah terjadi dari zaman dahulu.
salah satu bukti keberadaan sebuah kerajaan pada masa lampau adalah arsip tertulis yang berfungsi sebagai data atau informasi untuk merekonstruksi masa lalu dari kerajaan tersebut. Umumnya, arsip tersebut berupa naskah tulisan tangan atau manuskrip dengan kandungan isi yang mencakup berbagai bidang yang berhubungan dan berlaku pada tatanan sistem kerajaan tersebut. Dalam sistem kerajaan atau kesultanan, seringkali terjadi hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, seperti halnya hubungan diplomasi. Hubungan tersebut dilakukan salah satunya bertujuan untuk mendapat pengakuan dari kerajaan lainnya. Menurut Muhammad, mengemukakan bahwa diplomatik merujuk kepada hubungan tersusun antara kerajaan, penguasa lokal, atau wilayah lainnya. Dalam merajut atau menjalin hubungan diplomatik, seringkali dilakukan melalui perantara sepucuk surat dari salah satu kerajaan untuk wilayah atau komunitas lainnya sebagai medium dalam memperkokoh dan mempertahankan keharmonisan diplomatik, seperti layaknya kerajaan Aceh dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Aceh pada saat abad pertengahan dan modern, terutama pada abad 16, merupakan salah satu kerajaan besar Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh juga memiliki hubungan diplomatik dengan Kekhilafahan Utsmaniyah di Turki. Khilafah Utsmaniyah yang memiliki wilayah yang sangat luas, membentang dari ujung barat di Austria sampai belahan timur di Persia, dan salah satu negara adikdaya di dunia. Tak ayal jika kerajaan Aceh ingin sekali menjadi bagian dari Kekhilafahan Turki Utsmani sebagai wilayah fasal. Menurut Prof. Oman Fatur Rahman, guru besar filologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam dialog sejarah mengatakan bahwa ada kontak diplomatik dengan Turki Utsmani, termasuk Jawa. Mungkin saja, kalau Melayu ada buktinya banyak. Saya punya, khususnya Aceh. Utusan kerajaan Aceh datang ke Istanbul untuk menyampaikan surat permintaan bantuan kepada Khalifah Utsmani Sulaiman Agung. Namun sayangnya, di saat utusan Aceh sudah sampai di istana, dikabarkan bahwa Khalifah sedang pergi berjihad di Sgetvar, Hungaria. Tak lama, terdengar kabar bahwa Khalifah sudah wafat di medan perang. Akhirnya, surat tersebut disampaikanlah kepada Khalifah penggantinya, yaitu Sultan Selim II. Sejarah surat menyurat di Indonesia sudah dimulai sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, Indonesia, yaitu pada masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Hubungan komunikasi yang terjalin pada masa kerajaan-kerajaan itu memang hanya terbatas pada hubungan antar raja saja. Bentuknya masih sangat sederhana. Para raja itu menggunakan kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang untuk berkirim surat atau pesan. Setelah bangsa Eropa masuk ke kawasan Nusantara, kegiatan surat menyurat mulai menggunakan kertas. Korespondensi merupakan aktivitas bergengsi dan populer pada zamannya. Para intelektual melakukan korespondensi dengan menuangkan gagasan, bertukar pikiran, dan berdiskusi jarak jauh melalui surat. Karena itulah, surat zaman dulu isinya panjang-panjang karena memuat buah pikiran. Surat-surat hasil korespondensi R.A. Kartini dengan sahabatnya di Belanda berhasil merevolusi cara pandang terhadap kaum wanita Indonesia. Kumpulan surat yang memuat buah pikiran brilian
tentang emansipasi wanita itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, habis gelap, terbitlah terang. Lebih dari sekedar media komunikasi, ternyata surat merupakan karya intelektual yang memungkinkan menjadi media yang menawarkan konsep pembaharuan zaman dan peradaban manusia yang lebih bermartabat. Pada era 60-an, kabarnya sastrawan Sumatera Utara rajin berkorespondensi dengan sastrawan Jakarta dan daerah lainnya. Dalam korespondensi itu, mereka melakukan diskusi dan berbagi pengetahuan. Dari hasil diskusi itu, berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang berkontribusi terhadap perkembangan sastra Indonesia. Terdapat hal yang menarik ketika kita membicarakan terkait korespondensi atau surat menyurat, yaitu adalah tentang iluminasi. Ya, biasanya dalam surat-surat kerajaan terdapat motif, hiasan-hiasan, dan stempel atau cap yang menunjukkan bahwa surat tersebut adalah resmi dan asli ditulis oleh raja atau penguasa, dan untuk menunjukkan betapa majunya suatu bangsa. Iluminasi berasal dari kata illuminate yang berarti pencahayaan. Bila dijabarkan, makna iluminasi adalah to make something clear or easier to understand, atau to decorate something with light. Jadi, tujuan iluminasi adalah untuk memperjelas atau mempermudah sesuatu untuk dipahami atau menghias sesuatu dengan pencahayaan. Menurut Mujizah, seorang pakar filologi Melayu, saat mengisi acara diskusi iluminasi dalam naskah-naskah Nusantara di Perpusnas, mengatakan bahwa iluminasi merupakan bukti kecerdasan dan peradaban yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Surat-surat beriluminasi banyak ditemukan dalam naskah raja-raja di Nusantara, terutamanya naskah Melayu. Salah satu yang termegah adalah surat Sultan Iskandar Muda dari Aceh kepada Raja James I dari Inggris. Surat yang dibuat tahun 1615 itu menggunakan motif bunga popi dengan panjang hampir 1 meter. Surat Sultan Iskandar Muda tersebut bertaburkan emas. Surat lainnya yang tidak kalah menakjubkan adalah surat Raja Ali dari Pulau Penyengat, Riau, tanggal 6 Juli 1849. Surat itu ditujukan kepada Gubernur Jenderal Jan Jacob van Russen di Batavia. Isi surat tersebut adalah ucapan duka cita atas wafatnya Raja Wilhelm II dan ucapan selamat atas diangkatnya Raja Wilhelm III. Surat ini sangat unik. Hiasannya sangat beragam dengan motif 2 buket bunga dengan bunga mawar, bunga matahari, dan bunga keriasan. Hiasan lainnya terbaran bunga kenanga dan rangkaian swastika. Tulis Mujizah dalam iluminasi dalam surat-surat Melayu abad ke-18 dan ke-19. Kemudian, apa sih hubungan surat menyurat sebagai alat komunikasi di zaman dahulu dengan masa kekinian? Adapun surat pada era modern ini cukup berbeda dengan surat yang ditulis di zaman dahulu. Surat di masa kini hanya digunakan untuk urusan administrasi, instansi, dan untuk keperluan-keperluan resmi saja. Ada banyak jenis surat. Di antaranya, bila dilihat dari sifat surat, ada surat pribadi, ada surat dinas, ada surat niaga. Kalau dilihat dari segi wujudnya, ada surat biasa, ada surat tanda bukti, ada surat terbuka, dan lain-lain. Hal yang membedakan juga dalam surat yang ditulis pada zaman dahulu dan sekarang ini adalah pada iluminasi. Surat yang ditulis sekarang terbilang cukup simpel, tidak bertele-tele, biasanya diketik dan praktis. Berbeda dengan surat zaman dahulu yang terkesan ribet karena harus mencari kertas atau kayu sebagai objek untuk menulis. Ditambah lagi, perlu ditambahkan sedikit sentuhan seni iluminasi pada suratnya.
Demikian sudah pembahasan tentang surat menyurat atau korespondensi dan hubungannya antara masa kuno dan masa kini. Bila ada kata-kata atau ucapan yang keliru, saya pribadi mohon meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.